Selamat datang di Bedah Politik SMRC TV. Kali ini kita akan membahas tentang efek Anies Baswedan pada partai-partai politik. Partai mana yang diuntungkan oleh Anies Baswedan, dan kita akan membahasnya bersama Profesor Saiful Mujani. Pada 3 Oktober lalu, Partai Nasdem secara resmi mengumumkan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dari Partai Nasdem. Tentu pencalonan ini punya maksud. Kita tahu bahwa di dalam survei SMRC terakhir, misalnya di simulasi 3 nama, Anies Baswedan mendapatkan suara sekitar 26%. Tentu pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem, harapannya adalah bahwa suara yang mendukung Anies Baswedan ini bisa ditarik oleh Partai Nasdem. Kalau setengahnya saja dari 26% itu kan jumlah yang sangat besar. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa Anies Baswedan ini tidak punya partai. Jadi dengan memberi rumah bagi Anies Baswedan, mungkin harapan buat Nasdem adalah ini akan membuat pemilih Nasdem menjadi terasosiasi dengan Partai Nasdem begitu. Nah, bagaimana petanya sekarang, Pak Saiful? Kita akan membahas ini tentang apakah partai-partai politik itu, partai-partai politik mana saja yang diuntungkan oleh popularitas Anies Baswedan sekarang ini. Silakan. Oke. Terima kasih Saidiman. Kebetulan kita punya survei pas setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon atau sebagai calon lah ya, sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem ya. Kita sebut Anies sebagai bakal calon karena belum dicalonkan ke KPU ya. Nanti setelah diterima secara resmi di KPU baru dia jadi calon. Sekarang tapi bagi Nasdem itu udah calon ya kan, dan sudah dibawa ke daerah. Iya, udah dideklarasikan dia sebagai calon dari Partai Nasdem sendiri. Tapi kan kita tahu Partai Nasdem butuh partai yang lain untuk membuat betul-betul sebagai calon, kan kira-kira begitu, untuk daftar ke KPU. Tentu tadi seperti Anda katakan, harapannya tentu saja dari Nasdem atau partai lain yang mendukung Anies adalah Anies menjadi presiden. Itu harapan maksimal tentu ya, harapan dari partai yang mendukung Anies atau yang mencalonkan Anies. Nah, harapan minimalnya setidak-tidaknya adalah membantu partai yang mendeklarasikan itu. Jadi diharapkan tadi seperti Anda katakan ya, kita di dalam survei setelah deklarasi itu kita punya beberapa simulasi ya. Simulasi dengan 5 nama, yaitu pertama adalah Prabowo, Ganjar, Anies, itu selalu hadir di dalam simulasi kita karena kecenderungannya 3 nama itu selalu ada di 3 teratas di dalam survei kita. Itu satu. Kedua, tapi kan 3 nama itu belum ada yang terlalu pasti untuk jadi calon didaftarkan ke KPU kan, karena apa? Karena mereka harus koalisi. Yang sudah dinyatakan sebagai calon itu adalah Prabowo oleh Partai Gerindra dan tadi Anies Baswedan oleh Nasdem. Sementara Ganjar dan yang lain kita belum tahu. Tapi PDI Perjuangan itu tanpa koalisi kan bisa mencalonkan. Nah, katakanlah mungkin ingin mencalonkan kader yang selama ini berkarir di elit PD Perjuangan, yaitu Puan Maharani, mungkin ya. Satu. Kedua, Airlangga Hartarto, karena partainya cukup besar gitu ya. Jadi ngajak satu partai sekelas mungkin PKS atau mungkin dalam beberapa mungkin Demokrat mungkin. Atau 2 yang sekarang udah dibangun, yaitu PAN sama P3, itu akan membuat Golkar cukup punya kesempatan untuk mencalonkan ketuanya. Maka kita ambillah, bikin simulasi, masukkan Airlangga sebagai calon. Nah, jadi kita punya 5 itu.
Nah, dengan 5 ini kita memperoleh angka yang mendukung Anies itu sebanyak 23,6% atau kita bulatkan 24%. Ya. Terus Ganjar Pranowo 30%, 30,5%. Prabowo Subianto 25,7%. Artinya ini cukup imbang lah ya. Walaupun Ganjar di situ secara signifikan lebih unggul daripada yang lain, tapi itu saya melihatnya seimbang. Yang jelas di situ Prabowo sama Anies itu udah tidak berbeda secara statistik ya. Jadi sudah sangat imbang. Nah, oleh karena itu angka 23,6 ini itu sudah cukup besar. Anies sudah punya dengan simulasi 5 ini dia punya 23,6%. Itu udah punya pendukung yang lumayan besar. Jauh lebih besar daripada yang diperoleh oleh partai-partai politik. Ya. Termasuk Nasdem. Nasdem kan hanya sekitar 9% di parlemen sekarang ya, dukungannya itu sekitar 9%. Anies sudah dapat 24%. Itu kan hampir 3 kali lipatnya ya dari suara Nasdem sendiri. Nah, kalau Nasdem berharap membesarkan Nasdem kursinya di DPR dapat separuh aja dari itu seperti Anda katakan tadi, itu sudah sangat besar gitu ya. Katakanlah kan targetnya mungkin dalam diskusi di internal Nasdem, targetnya ingin jadi nomor 2, kira-kira begitu. Untuk menjadi nomor 1 mungkin terlalu ambisius, terlalu tinggi harapannya. Katakanlah jadi nomor 2, itu mungkin gitu ya. Kalau melihat suara Anies yang sekarang 24-25%, itu mungkin apalagi kalau sudah sosialisasi, nanti calonnya katakanlah hanya tinggal 3. Mungkin Anies lebih dari 25%, dia punya suara kan. Nah, kalau Nasdem menginginkan 15% supaya bisa mengalahkan Gerindra atau mengalahkan Golkar, itu sangat mungkin kalau dilihat dalam kalkulasi semacam ini. Nah, tapi kemudian kita ingin melihat apakah yang 24% pemilih Anies itu terdistribusi dominan ke Nasdem? Apakah demikian? Nah, itu kita lihat data sementara ini data ini pas dimulai pas setelah Nasdem deklarasi tanggal 3 Oktober 3 Oktober. Jadi kita mengumpulkan data sekitar 4-5 sampai sekitar 12 Oktober. Jadi pas gitu ya. Jadi berita itu udah muncul lah bahwa Anies sudah rame-ramenya dideklarasikan oleh Nasdem. Nah, kita lihat bagaimana distribusi pemilih Anies. Nah, yang kita temukan adalah pada Nasdem, dari total pemilih Anies yang 23,6% itu hanya 12% yang ke Nasdem, gitu ya. Suara ini kurang lebih sama atau sama persis dengan PDIP dan dengan Gerindra. Jadi suara Anies itu kemana-mana. Terdistribusi hampir merata, kecuali PKS. Hanya PKS yang diuntungkan oleh Anies, gitu ya. Walaupun PKS belum mendeklarasikan bahwa Anies adalah calon presiden dari PKS, belum. Nah, Nasdem yang sudah mendeklarasikan posisinya sama dengan Demokrat, dia ngambilnya dari ini, keuntungan yang diambil dari Anies ini 11%, sama dengan Gerindra 12%, sama dengan PDIP 12%. Jadi dari data ini kita bisa melihat Nasdem belum, saya bilang belum, mungkin ke depan saya tidak tahu kan. Kita akan tracking, akan kita survei terus. Sementara ini Nasdem belum ngambil keuntungan. Nasdem belum terlihat cukup menonjol, mampu menampung suara pendukung Anies, kira-kira begitu ya. Jadi dia tidak beda dengan Gerindra, tidak beda dengan PDIP, bahkan kalah oleh PKS. Jadi pemilih Anies itu cenderung ke PKS. Saya kira sebabnya cukup sederhana. Selama ini PKS dan mungkin Gerindra itu yang lebih akrab dengan Anies sejak pilkada DKI, ya kan, itu dasarnya. Sementara Nasdem ini kan kayak banting setir, istilahnya kan. Baru. Awalnya kan dia itu dalam hal ini Nasdem itu mendukung Ahok
yang berhadapan dengan Anies Baswedan. Sementara PKS itu konsisten, dia mendukung siapa? Mendukung Anies, dan sampai hari ini kelihatan sentimennya pemilihnya setidak-tidaknya, dan kelihatan di angka ini itu konsisten positif dengan Anies. Gitu. Jadi ini menarik. Nasdem belum mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding partai-partai lain seperti Gerindra dan PDI Perjuangan atau bahkan Demokrat. Gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat bahwa Nasdem sekarang satu-satunya yang menyebut secara eksplisit Anies Baswedan dan itu resmi oleh partai, mestinya lebih banyak daripada yang ekspektasinya lain. Demikian. Kan di sini masalahnya adalah karena Nasdem merubah warna, sebegitu ya, merubah wajah dari pemilih Nasdem itu sendiri, gitu ya. Ketika mendeklarasikan Anies, ya kan, kita kan tahu bahwa ada sebagian dari pemilih Nasdem yang tidak happy dengan itu, gitu ya. Mungkin pemilih dari Indonesia bagian timur, bahkan ada elitnya yang menyatakan mengundurkan diri dan sebagainya, gitu. Dan sekarang posisi Nasdem itu lumayan, tadi kan di angkanya itu ada secara nasional 5% gitu, kira-kira begitu. Menurut saya itu udah ada tanda-tanda bahwa di pemilih Indonesia bagian barat, terutama di Sumatera, itu sudah mulai masuk ke Nasdem sebagai pengganti dari pemilih Nasdem dari Indonesia bagian timur. Gitu ya. Sehingga sekarang mungkin kalau mau dianalisis secara lebih optimis, karena tadi ya pemilih Anies cukup banyak, jauh lebih besar daripada pemilih Nasdem sendiri. Harapannya adalah itu separuhnya aja dari Anies itu udah akan sangat membantu Nasdem. Satu, kedua, pemilih Anies ini cukup unik, gitu ya, punya karakteristik sendiri secara sosiologis. Tadi dari Indonesia bagian timur, mungkin secara identitasnya adalah lebih cenderung non Jawa. Lebih juga cenderung Muslim, kayak begitu, dan itu segmen itu besar. Oleh karena itu mungkin gitu ya, kalau pesaingnya seperti ini, Anies ke depan akan mengambil suara dari segmen-segmen tersebut, kira-kira begitu. Dan mungkin harapannya secara teoritis Nasdem akan mencapai targetnya menjadi partai dua besar tersebut, mungkin ya. Tapi sekarang itu belum kelihatan. Masih agak jauh ya, 12% ke 50% masih jauh. Masih jauh. Jadi masih jauh. Ya. Oleh karena itu ini tantangan gitu ya. Mungkin suara 24% dari Anies ini bagaimana caranya itu kemudian secara sistematik lebih cenderung ke Nasdem. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Nasdem. Atau setidak-tidaknya kan jelas Gerindra sudah mau mencalonkan Prabowo. Mestinya itu tidak ada. Gerindra tidak sanggup harusnya menarik pemilih dari Anies karena tidak mencalonkan Anies, kan begitu harusnya. Sampai sekarang nampaknya itu belum. Dia masih ada di situ. Itu Saidiman. Ini kan simulasi presiden 5 nama ya. Sementara kita tahu bahwa di dalam survei-survei itu selalu ada 3 nama yang paling teratas, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, kalau simulasinya 3 nama bagaimana, Pak Saiful? Nah, urutan perolehan suara kalau 3 nama kan tidak terlalu banyak berbeda. Kita lihat Ganjar 32 naik sedikit kan, Anies Baswedan juga naik sedikit jadi 26, tadi kan 23, ya kan? Sekarang jadi 26, Prabowo juga naik sedikit 27,5%. Nah, kalau 3 nama kita distribusi Anies itu juga tidak banyak berubah. Jadi posisi nomor pertama tetap PKS. Yang paling banyak menampung suara Anies itu PKS. Gitu ya. Yang kedua adalah PDIP justru 13, tapi tidak signifikan. Tadi saya katakan PDIP, Gerindra sama Nasdem itu tidak berbeda signifikan, 13, 12, dan 11, Demokrat 10. Jadi 4 partai ini itu seimbang dalam menarik suara Anies. Jadi konsisten dengan yang tadi, mau 5 maupun mau 3 posisi calon, dan suara Anies itu paling banyak diserap
itu yang lebih banyak dibanding partai yang lain. Yang mampu menyerap itu adalah PKS. Bukan Nasdem. Nasdem belum. Itu pun sebetulnya PKS tidak terlalu banyak ya, 18% dengan iya, betul. Sejarah yang panjang kedekatan itu dan hanya 18% itu juga. Iya, bedanya 5%, bayangkan ya, dengan PDIP. Ya, PDIP 13%. Jadi ini menarik. Jadi orang yang memilih Anies itu, pemilih-pemilih ini ternyata berafiliasi dengan partai-partai yang tidak mencalonkannya. Jadi disitulah karakteristik pemilih kita, di mana ikatan antara pemilih dalam presiden, terutama pemilihan presiden, itu begitu longgar dengan partai politik gitu loh. Ini terlihat gitu ya. Jadi suara PDIP dengan Nasdem sama saja dalam melihat bagaimana konteksnya dalam hubungan dengan pemilihan presiden dan pemilihan terhadap Anies. Baik, Pak Saiful Mujani, kira-kira kesimpulannya adalah dari survei terakhir SMRC kita menemukan bahwa distribusi suara Anies Baswedan ini ternyata cukup merata di antara partai-partai. Satu-satunya partai yang agak menonjol itu adalah PKS yang mendapatkan suara lebih banyak dari suara Anies, yaitu 18% pada simulasi 3 nama, sementara dalam simulasi 5 nama 20%. Sementara Nasdem yang sekarang sudah menyebut secara eksplisit Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai presiden itu tidak cukup menarik lebih banyak suara dari pemilih Anies. Belum sampai saat ini, dan masih sama dengan partai-partai lain seperti Gerindra dan PDIP. Saya kira demikian kesimpulan pada diskusi kita kali ini, dan kita akan ketemu kembali dalam bedah politik edisi selanjutnya. Terima kasih.